Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Chania Putri. Saya dari K2. Saya ingin memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Islam yang dosen pembimbingnya yaitu Pak Yudi. Nah, untuk soal pertama, kenapa ibadah wudhu menjadi bagian ibadah yang sangat penting diamalkan? Coba Anda jelaskan makna wudhu dan hikmahnya. Nah, ibadah wudhu menjadi bagian yang sangat penting diamalkan karena menurut saya ibadah wudhu ini adalah ibadah yang mudah untuk dilakukan gitu. Terus juga bisa mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita. Nah, Nabi Muhammad juga selalu memperbarui wudhunya meskipun tidak sholat. Terus karena wudhu, pancaran wajah kita pada hari kiamat itu akan bersinar. Terus mensucikan diri itu bernilai pahala. Nah, makna wudhu sendiri ialah mensucikan diri sebelum beribadah. Hikmah wudhu ialah menghilangkan kotoran dan menjaga kesehatan jasmani agar terhindar dari dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang Anda pahami dengan makna zikir? Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikan dalil secara naklinya. Saya akan menjawab. Yang saya pahami mengenai makna zikir adalah mengingat Allah dengan membaca bacaan seperti La ilaha illallah atau membaca atau bisa juga disebut pujian-pujian berulang kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena menghindari kita dari perbuatan dosa. Nah, jika kita berbuat dosa namun kita mengingat Allah, percayalah kita tidak akan jadi untuk melakukan dosa tersebut. Nah, contoh dari nakli tentang berzikir ialah Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, yaitu hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, nomor 3, apa konteks saat ini begitu marak masyarakat memikirkan kalimat jihad? Coba Anda jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dan bagaimana dengan pendapat Anda, apakah pekikan jihad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Berikan dalil nakli dan aklinya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pekikan jihad yaitu menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Islam atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Menurut pendapat saya, pekikan jihad di zaman sekarang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Karena banyak yang menyalahartikan kata jihad sebagai sesuatu yang negatif. Sedangkan jihad yang sebenarnya adalah merupakan usaha untuk mewujudkan kebaikan dalam semua lini kehidupan, misalnya dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sangat tidak tepat jika memaknai jihad hanya sebagai perang saja gitu. Dalil jihad yaitu berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Haji, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Terus untuk nomor 4, bagaimana awal mula lahirnya teologi dalam sejarah Islam? Apa yang Anda pahami dengan istilah arbitrase? Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Dari apa yang sudah saya pelajari, teologi Islam muncul pada masa Nabi Muhammad SAW wafat sehingga menimbulkan banyak masalah pada umat Islam kala itu. Sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab, berakhir sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Muncul 2 kelompok besar, yaitu dipimpin oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua kelompok besar ini melakukan musyawarah yang akhirnya Utsman bin Affan lah yang mendapat suara terbanyak yang untuk menjadi pemegang kekuasaan. Namun di lain pihak, kelompok Ali sangat tidak terima dengan hasil musyawarah. Akhirnya terjadilah perang antara mereka. Itulah awal mula muncul teologi Islam. Nah, arbitrase dalam hukum Islam disebut dengan istilah tahkim.
Tahkim adalah pengangkat seorang wasit atau juru damai oleh orang yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihan secara damai. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendidikan akhlak yang ideal di Unikom menurut Anda? Nah, menurut aku pendidikan akhlak ideal yang di Unikom itu idealnya pendidikan akhlak itu dapat diukur ya dari menjadikan kebaikan sebuah kebiasaan, namun mungkin harus adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan ini juga harus dilakuin gitu secara dalam sehari-hari. Nah, pendidikan akhlak tidak hanya harus identik dengan pendidikan agama Islam, namun dari secara bersosialisasi dalam pertemanan, keluarga, masyarakat harus tercipta akhlak yang baik melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan yang dilakukan dengan bantuan pembelajaran di Unikom tersebut. Nah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.